Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mahasiswa Unsida akan membahas tentang pemasaran abad 21. Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Sepuluh tipe intensitas yang dipasarkan oleh orang pemasaran: barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Pemasar dan prospek. Pemasar adalah seorang yang mencari respon perhatian, pembelian, dukungan, sumbangan dari pihak yang lain yang disebut prospek. Jika kedua pihak ingin menjual sesuatu sama lain, kita menyebut kedua pihak tersebut pemasar. Delapan keadaan permintaan yang mungkin terjadi: permintaan negatif, yang tidak ada, laten, yang menurun, tidak teratur, penuh, berlimpah, hingga yang tidak sehat. Pasar pelanggan kunci. Pasar konsumen. Perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan konsumen dan jasa dalam jumlah besar seperti minuman ringan, kosmetik, penerbangan, sepatu, dan peralatan olahraga, serta menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mengembangkan citra merek yang unggul. Pasar bisnis. Perusahaan yang menjual barang dan jasa untuk bisnis sering menghadapi pembeli profesional yang terlatih dan dibekali informasi yang cukup, yang terampil dalam mengevaluasi penawaran yang kompetitif. Pembeli bisnis membeli barang untuk membuat atau menjual kembali sebuah produk kepada orang lain untuk mendapat laba. Pasar global. Perusahaan-perusahaan yang menjual barang dan jasa di pasar global menghadapi keputusan dan tantangan tambahan. Mereka harus menentukan negara mana yang akan dimasuki, bagaimana masing-masing negara sebagai eksportir memberikan lisensi, mitra joint venture, industri, manufaktur, kontrak atau manufaktur tunggal, bagaimana menyesuaikan fitur produk mereka di negara yang berbeda, dan bagaimana menyesuaikan komunikasi dalam budaya yang berbeda. Pasar nirlaba dan pemerintah. Perusahaan yang menjual barangnya ke organisasi nirlaba seperti gereja, universitas, organisasi amal, dan lembaga pemerintah perlu menetapkan harga dengan seksama karena pembeli-pembeli ini memiliki daya beli yang terbatas. 5 fungsi kunci seorang CMO dalam memimpin pemasaran di dalam organisasi: memperkuat merek, mengukur keefektifan pasar, mengarahkan pengembangan produk baru, mengumpulkan ide-ide dari pelanggan, serta menggunakan teknologi pemasaran yang baru. Realitas pemasaran baru. Kekuatan masyarakat utama: teknologi informasi jaringan, globalisasi, deregulasi, privatisasi, persaingan yang meningkat, konvergensi industri, resistensi konsumen, transformasi eceran. Kemampuan baru konsumen. Peningkatan berarti dalam hal daya beli, ragam barang dan jasa lebih banyak, sejumlah informasi hampir tentang apa saja, kemudahan yang lebih besar, kemampuan untuk membandingkan catatan tentang produk dan jasa, suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman sebergaulan dan umum. Kumpulan baru perusahaan. Pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran informasi dan penjualan. Para peneliti dapat menemukan informasi lebih lengkap. Para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internal di antara pegawai dengan menggunakan internet. Perusahaan dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi eksternal
di antara para pelanggan dengan menggunakan internet. Pemasaran target dua arah menjadi lebih mudah berkat perkembangan majalah disesuaikan dengan minat saluran TV dan kelompok diskusi internet. Terima kasih telah menyaksikan tentang video pemasaran abad 21. Saya Daniel Richard Wirawan mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera.